Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dengan NIM 212101040081 akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah yang telah saya buat dengan judul Penerapan Nilai-Nilai Dasar Al-Quran dalam Membentuk Karakter di MI Darul Mustafa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan subbab pertama, yakni tentang pengertian nilai-nilai dasar Al-Quran. Pengertian nilai-nilai dasar Al-Quran yakni adalah nilai-nilai yang mengenai agama Islam yang diambil berdasarkan Al-Quran. Nah, nilai-nilai dasar Al-Quran ini tentunya sangat penting bagi setiap umat muslim untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari, karena nilai-nilai dasar Al-Quran ini adalah suatu pedoman yang akan berguna dan selalu digunakan oleh setiap muslim dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, entah itu tentang hukum, hak-hak, ataupun kewajiban, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini, penerapan nilai-nilai luhur agama yang bersumber dari Al-Quran dalam pendidikan semakin menjadi keniscayaan, khususnya di era globalisasi ini. Nah, interaksi antar negara sekarang mudah dilakukan. Hal ini menimbulkan kegoncangan ideologi dan budaya lain yang tidak sesuai dengan karakteristik sosial kulturnya. Seperti di Indonesia, karakteristik sosial kulturnya di sini adalah umat muslim ya, karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Nah, oleh karena itu, mengapa nilai-nilai dasar Al-Quran ini sangat penting dan harus selalu diajarkan kepada penerus-penerus kita. Nah, caranya adalah melalui pendidikan. Oleh karenanya, pendidikan dan penerapan nilai-nilai Al-Qurani sebagai filter harus benar-benar dimanfaatkan dan difungsikan. Nah, subbab kedua kali ini ialah tentang pengertian karakter. Karakter adalah sebuah bawaan hati, jiwa, sebuah kepribadian, sebuah budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak yang ada dalam diri manusia. Nah, sedangkan berkarakter adalah berarti manusia itu memiliki kepribadian, memiliki perilaku, memiliki sifat, memiliki tabiat, dan memiliki watak yang khas yang mencerminkan tentang seseorang tersebut. Karakter di sini sangat dibutuhkan bagi semua orang karena sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan. Nah, ketika seseorang tersebut sudah memiliki sikap dan karakter, maka dengan sendirinya orang tersebut akan dinamakan sebagai orang yang berkarakter. Nah, contoh karakter adalah sikap peduli, jujur, tanggung jawab, ramah, dan lain sebagainya. Sebab ketiga ialah tentang contoh penerapan nilai-nilai dasar Al-Quran dalam membentuk karakter. Yang pertama ada kesederhanaan dan kemurahan hati yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 29 sampai ayat 30. Yang kedua ialah keberanian yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 15 sampai ayat 16. Yang ketiga ialah kesetiaan dan amanah yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 23 sampai 24. Yang keempat ialah kejujuran yang dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Yang kelima ialah kesabaran yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Nahl ayat 126 sampai ayat 128. Nah, kelima, penjelasan ini tentunya sangat membantu untuk membentuk karakter siswa yang berdasarkan nilai-nilai dasar Al-Quran. Subbab yang terakhir ialah tentang tujuan dan manfaat penerapan nilai-nilai dasar Al-Quran dalam membentuk karakter siswa. Yang pertama ialah tujuan pendidikan karakter yang berlandaskan Qur'ani ialah untuk menghasilkan anak didik yang berkarakter Qur'ani tentunya.
Yang kedua ialah salah satu usaha untuk menjadikan anak didik sebagai manusia yang berkarakter Qur'ani dengan hasil yang ingin dicapai adalah anak didik yang beradab, yang mampu beradaptasi dan berdialog dengan zaman tanpa harus melepaskan identitas ketauhidannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yakni mendidik mereka menjadi beradab. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk menjadikan manusia yang berkarakter, maka anak didik mau tidak mau harus diarahkan sejak dini untuk memahami Al-Quran dengan mentadabburinya, seperti membaca, mengkaji, mengamalkan, dan mengajarkannya. Hal ini juga berlaku sama dengan hadis. Nah, manfaat dan tujuan pendidikan karakter secara garis besar memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan arah dan sebagai pedoman internalisasi karakter, yang mana mewujudkan masyarakat beriman dan bertakwa dan senantiasa berada dalam kebenaran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebaikan, musyawarah, dan humanisme yang mulia. Mungkin sekian penjelasan tentang karya tulis ilmiah yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.